Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fitria. Kali ini saya akan presentasikan mengenai kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini dengan perselisihan yang saya ambil, perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal. Saya dari kelas MJ 701 Universitas Berasia Jakarta dengan mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen Bapak Joko Haryanto SEM MM CPOD. Kali ini saya presentasikan eh, tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto. Kondisi hubungan industrial Indonesia di tengah tantangan ekonomi 2025 sampai 2026. Saat ini, hubungan industrial di Indonesia menghadapi tekanan berat akibat faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global, penurunan volume ekspor-impor, serta persaingan ketat dari barang impor murah yang menekan daya saing industri dalam negeri. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan efisiensi biaya, termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Menurut data resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui satu data sepanjang tahun 2025, tercatat 88.519 tenaga kerja terkena PHK, meningkat 13,54% atau sekitar 10.554 orang dibandingkan tahun 2024, yaitu 77.965 orang. Provinsi dengan korban PHK tertinggi adalah Jawa Barat, sekitar 18.815 sampai 21,26% dari total nasional. Diikuti Jawa Tengah dan Banten, serikat pekerja seperti KSPI dan KSPM bahkan mengklaim angka real bisa mencapai hampir 100.000 sampai 126.000 orang jika termasuk kasus non-JKP. Tren ini berlanjut ke awal 2026 dengan ancaman PHK baru di berbagai sektor. Sektor industri paling rentan terhadap perselisihan dan PHK massal. Sektor yang paling dominan terdampak adalah industri manufaktur padat karya, khususnya tekstil, garmen, produk tekstil, alas kaki, dan kertas. Sektor ini menjadi epicentrum PHK karena mengalami penurunan pesanan ekspor, banjir impor murah terutama dari Cina, serta biaya produksi tinggi akibat kenaikan upah dan energi. Berdasarkan laporan KSPN hingga akhir 2025, sekitar 79% atau 99.666 dari total PHK, 126.160 kasus sejak 2022 sampai Oktober 2025, berasal dari sektor tekstil, garmen, dan alas kaki. Manufaktur secara keseluruhan tetap menjadi sektor dengan PHK terbanyak menurut Kemenaker, karena perusahaan sering memilih efisiensi tenaga kerja untuk bertahan di tengah persaingan global yang tidak seimbang. Contoh kasus terkini yang menunjukkan perselisihan hubungan kerja. Tenaga kerja atau nakes di Rumah Sakit Swasta Lok Sumawe, Aceh, sebanyak 185 nakes. Di dalamnya terdapat perawat, bidan, dan lain-lain. Di 5 rumah sakit swasta RSI, ABI, RSU Sakinah, RSU Metro Medical Center, RSU Bunda, dan RSU PMI mengalami PHK atau dirumahkan efektif mulai tanggal 1 Februari 2026. Penyebabnya adalah penegasan Wali Kota Lok Sumawe mewajibkan gaji sesuai UMP Aceh 2026 kurang lebih 3,9 juta rupiah. Tetapi
Rumah sakit klaim tidak mampu secara finansial, sehingga memicu konflik antara kebijakan daerah, kemampuan usaha, dan hak pekerja. Pengamat menilai kebijakan ini naif karena mengabaikan resiko kelebihan tenaga kerja dari manajemen rumah sakit. Analisis teoritis atas perselisihan dan PHK massal. Dari perspektif teori tripartit, pemerintah, pengusaha, dan pekerja, mediasi oleh Kemenaker dan Disnaker ada, tetapi sering kurang efektif karena ketidaksepakatan data dan kurangnya koordinasi. Pengusaha menekankan efisiensi untuk bertahan, sementara pekerja melalui serikat menuntut perlindungan hak. Dalam negosiasi kolektif, banyak kasus gagal mencapai kesepakatan win-win, seperti di PT Pakerin konflik internal perusahaan dan Lok Sumawe tuntutan upah melawan kemampuan usaha. Dari segi hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya memudahkan PHK dengan alasan efisiensi bisnis, tetapi dikritik karena kurang memberikan pelindungan kuat bagi pekerja, sehingga memicu konflik antara regulasi pusat daerah dan realitas usaha. Dampak terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat. Bagi bisnis dari perusahaan, terjadi penurunan produksi, penurunan pabrik, hilangnya daya saing nasional, serta resiko domino efek, serta ancaman tutup lebih banyak perusahaan di sektor manufaktur. Bagi pekerja, kehilangan sumber penghasilan utama, meningkatnya pengangguran, terutama usia muda dan terdidik, tekanan psikologis, kesulitan mencari pekerjaan baru, serta ketidakpastian masa depan meski ada program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Bagi masyarakat dan negara, penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan, peningkatan beban anggaran negara melalui bansos dan KJP, potensi konflik sosial lebih luas, serta resiko pengangguran struktural yang menghambat target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026. Strategi dan rekomendasi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Satu, perkuat mekanisme tripartit dengan melibatkan serikat pekerja secara aktif dalam mediasi dini melalui Disnaker dan Kemenaker, sehingga konflik bisa diselesaikan sebelum berujung PHK massal. Dua, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pendukung seperti relaksasi impor bahan baku strategis, insentif pajak bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja, serta program pelatihan ulang dan magang untuk pekerja terdampak. Tiga, perusahaan diharapkan menetapkan restrukturisasi tanpa PHK massal, misalnya dengan pengurangan biaya non-gaji, diversifikasi produk, atau skema kerja fleksibel yang disepakati bersama. Serikat pekerja dapat mendorong negosiasi kolektif yang win-win seperti peningkatan pesangon, program pelatihan bersama, atau partisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kelima, rekomendasi jangka panjang. Revisi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih seimbang antara perlindungan pekerja dan kemudahan berusaha, serta pengawasan ketat terhadap impor agar tidak merusak industri dalam negara. Kesimpulannya, kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini masih ditandai oleh perselisihan hubungan kerja yang berujung pada kasus PHK massal, terutama di sektor manufaktur padat karya seperti tekstil dan garmen. Lonjakan PHK 88.519 orang di 2025 dan ancaman baru di awal 2026 menunjukkan perlunya kolaborasi kuat antara tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
serta kebijakan yang seimbang untuk melindungi hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Dengan strategi penyelesaian yang tepat, diharapkan hubungan industrial dapat menjadi lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut daftar sumber utama. Satu, satu data Kemenaker, PHK 88.599 orang tahun 2025. Dua Kompas.com, Bisnis.com, Katadata.co.id, Bloomberg Tekno kasus PT Pakarin dan Lok Sumawe Januari-Februari 2026. Tiga KSPN dan KSPI, data real PHK sektor tekstil. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya kali ini mengenai kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini. Terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, yang telah membimbing saya dalam perkuliahan Manajemen Hubungan Industrial di MJ 701. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.